きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo teman-teman, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker season 3 episode 4. Tapi jangan lupa bila teman-teman yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Sakura mendengarkan semua cerita masa lalu Umemiya, kini para pentolan di setiap kelas Bofuri berkumpul di satu kelas, membahas tentang peperangan yang akan terjadi. Sakumisuki menerangkan rencana dan strategi untuk menghadapi Endo dan gengnya nanti. Karena peperangan akan terjadi 9 hari lagi, tepat pada pukul 12 malam. Misuki menerangkan tujuan Endo seperti yang tertulis di surat, untuk melenyapkan Bofurin. Dan ketika nanti mereka menyelesaikan itu, mereka akan mengembalikan kota seperti dulu lagi. Tapi karena mereka tidak memberitahu di mana mereka akan menyerang, karena tidak tahu mereka akan datang dari mana, maka dari itu harus membuat garis pertahanan di kota. Dan bagi Bofurin, itu akan menjadi pertarungan bertahan skala besar untuk melindungi kota. Misuki lalu menerangkan di mana posisi jaga setiap tim. Area di luar rel adalah milik si Storen, maka itu tidak termasuk. Maka dari itu hanya harus menjaga 3 lokasi utama: hutan kota, sungai, dan jalan utama. Hutan kota itu besar dan jalan sempit. Jadi tim Sojo dan Kumoku yang akan berjaga di sana. Jalan utama memberikan penglihatan yang bagus, tapi itu meluas hingga ke kota. Jadi tim Jikoku dengan kemampuan adaptasinya dan kerjasama yang sempurna akan ditetapkan di sana. Dan terakhir ada 3 jembatan untuk melewati sungai, itu sempit dan harus membagi orang-orang. Jadi orang yang kuat yang harus di sana. Itu artinya tim Tamon akan menjaga sungai, namun dibagi menjadi 3 grup. Di setiap jembatan akan dijaga setiap satu kelas. Nira lalu bertanya, karena tidak tahu mereka akan menyerang dari mana. Dan walaupun sudah dibagi berbagai tempat, tapi jika mereka hanya fokus pada satu titik dan menyerang di sana, itu artinya mereka akan menghancurkan pertahanan dengan cepat dan lalu akan menghancurkan kota. Misuki lalu menerangkan, untuk peperangan yang akan terjadi, musuh telah menambah 2 aturan. Pertama, selama mereka masih melihat anggota Bofurin yang masih bisa bertarung, mereka tidak akan menyentuh kota. Maka dari itu harus butuh wakil kapten untuk memberi informasi ke grup chat. Jika ada banyak musuh dan butuh bantuan, kirim tanda X. Dan jika tim bisa menanganinya, kirim tanda O. Dan aturan kedua dari Yamato Endo, Hajime Umemiya tidak boleh meninggalkan lapangan sekolahan saat pertarungan. Dan jika ada yang melihat Ume di kota, mereka akan mengabaikan semua orang Furin dan lalu menghancurkan kota. Seperti itulah mereka tidak ingin Umemiya ada di depan. Dan kenapa alasannya? Itu dibuat mungkin ada maksud lain dari Yamato Endo. Mendengar itu, mereka semua pun terlihat murung. Umemiya pun lalu berdiri dan mengatakan ke semua orang di ruangan itu, "Ayolah guys, jangan terlihat murung begitu. Kita akan bertarung." Sebenarnya, selama masih ada di antara kita yang masih berdiri, kota akan tetap aman. Tujuan utama kita hanya melindungi kota. Jadi, aturan ini sebenarnya membantu kita. Musuh telah salah paham. Mereka pikir dengan mengeluarkan aku dari garis depan akan merubah sesuatu. Bofurin tidak ada karena aku di sini. Perwakilan Bofurin itu adalah kalian semua. Aku mengandalkan kalian semua guys. Tunjukkan pada mereka
apa yang kau punya. Mendengar ucapan dari Ume, mereka semua kembali bersemangat lagi. Dan kini lalu mempercepat cerita. Hari pertarungan sudah tiba. Semua orang Furin sudah pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Dan tim Sakura setelah sampai di jembatan, mereka sudah melihat kedatangan musuh. Namun musuh yang datang itu lebih banyak daripada tim Sakura. Suo yang melihat itu, Suo lalu menyuruh Nire untuk meminta bantuan. Nire lalu mengirim stiker X di grup. Akan tetapi setelah itu, secara bersamaan, semua orang juga mengirim stiker tanda X. Itu artinya semua tim juga membutuhkan bantuan. Dan ternyata di berbagai sudut sudah berhadapan dengan para musuh yang begitu banyak. Nira yang sudah mengerti semua tim membutuhkan bantuan dan semua tim Sakura juga sudah tahu. Nira lalu bertanya ke Sakura apa yang harus dilakukan. Dan sebelum itu, di sisi lain terlihat Endo dan Chika Takishi, mereka berdua sudah memantau akan terjadinya peperangan itu. Endo dengan senangnya melihat waktu di handphonenya dan lalu mengatakan ke Chika Takishi, "Kau tahu kenapa aku memilih hari ini?" "Karena ulang tahunmu Takishi dalam 3 menit lagi." Chika menjawab, "Jujur saja, aku tak peduli." Endo dengan tertawa menjawab, Ya jelas tidak sih, ini bukan pesta ulang tahun biasa. Kita akan bikin festival besar-besaran. Jadi, mari kita mulai festivalnya." Lalu beralih ke Umemiya. Umemiya yang berada di rooftop Bofurin melihat isi chat grup. Umemiya lalu tertawa sembari menatap langit-langit, mengatakan, "Perasaan ini nostalgia banget. Menurut kalian juga begitu kan teman-teman?" Dan lalu memperlihatkan di berbagai sisi akan terjadinya perang besar-besaran itu. Dan lalu menuju ke tim Mizuki. Mizuki sama saja juga merasakan, mengingatkan akan masa lalunya. Momoshi juga mengatakan, saat pertama kali datang ke Furin, setiap hari juga melihat kondisi itu. Lalu Teteh Subagino mengatakan, saat itu jauh lebih buruk daripada yang kita alami saat ini. Maksudku, kami cuma berlima waktu itu. Lalu ke Hiraki juga mengatakan, sungguh memikirkan saja membuat perutku sakit. Lalu ke Sakura. Sakura yang melihat handphonenya lalu mengatakan, ini membuatku merasa hal seperti ini dulu pernah terjadi. Ada lebih banyak orang dari yang kita kira, dan kita dikelilingi mereka. Dengan Sakura melihat ke timnya, mengatakan, jadi apa kalian mau aku melakukannya sendiri lagi? Mendengar itu, teman-teman Sakura lalu bersemangat. Dan lalu para kapten tim Furin, walaupun mereka berbeda tempat, mengatakan tapi terhubung. Perkataan Sakura, mereka yang menyebabkan rasa sakit. Perkataan Mizuki, mereka yang membawa kerusakan. Perkataan Momoshi, mereka yang memiliki niat jahat. Perkataan Tesuba, mereka akan. Perkataan Hiraki, dibersihkan oleh Bofurin tanpa terkecuali. Dan kini waktu sudah tiba. Endo yang bersama Chika sudah menyalakan petasan. Itu tandanya peperangan untuk dimulai. Pertarungan lalu akan dimulai. Musuh tim Sakura masih percaya diri karena mereka menang jumlah, bahkan menganggap hanya seperti jalan-jalan di taman. Suo lalu menyuruh timnya untuk kembali ke formasi. Setelah itu, Sakura lalu memulainya. Sakura berlari dan meloncat dan lalu menghantam musuh yang ada di depan. Peperangan lalu dimulai. Dan yang terdepan di tim Sakura adalah Sakura dan Sugishita. Lalu di belakangnya Sugiura. Dan yang belakang Kiryu dan Suo.
dan yang lainnya saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Musuh Sakura pun sampai heran, mengatakan, "Apa-apaan ini? Dengan bocah ini, mereka mendekat satu sama lain. Kamilah yang akhirnya dihajar. Terlebih jembatan sempit, hanya beberapa orang dari kita yang bisa maju sekaligus. Dan salah satu musuh yang lolos akan mengajar Nirai. Untung saja Nirai lalu menerapkan trik dari gurunya. Nirai pun akhirnya bisa menangani sendiri." Dari situ Suo yang melihat Nirai dan sekelilingnya lalu mengatakan, "Ini berjalan lancar, tapi ini hanya awal dari neraka. Kita benar-benar berharap dengan Sakura dan Sukishita memperlihatkan Sakura dan Sukishita. Walaupun mereka seperti air dan minyak, tapi mereka berdua combo di pertahanan depan, menghajar para musuh itu." Ketika yang terdepan sudah dijatuhkan oleh Sakura dan Sukishita, Sakura lalu mengatakan ke musuhnya, "Sialan, kalian semua lemah. Hei, kau yang di sana, gorila pirang, kirim petarung terbaik kalian dan seret mereka ke sini. Wah, bakal seru sekali ya, Bri. Lanjut nanti ya." Oke, terima kasih.